kita dalam rangka rapat koordinasi Gabungan Koperasi Syariah Jawa Barat. Rapat bulanan kita kemarin yang Februari kita kok disimpan dulu. Februari kita off ya, karena Februarinya 28 hari ya. Mungkin waktunya cukup singkat, tapi ya alhamdulillah bulan ini kita bisa bertemu secara online. Baiklah Bapak-Bapak sekalian, untuk memulai acara ini mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dengan sambutan dari pengurus, ketua pengurus Koordinator Pak Andi. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara tapi jelas? Jelas Pak. Oke. Alhamdulillah teman-teman semua, pengurus, pengawas, dan pengelola dan pengawas syariah Gabungan Koperasi Syariah Jawa Barat yang saya hormati, yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan rapat koordinasi musyawarah pimpinan Gapoksa ini dalam rangka merapikan barisan, menyamakan visi, dan mengharmonikan tindakan, ya. Dan insya Allah kita sebentar lagi akan menyelenggarakan satu hajatan besar setiap koperasi, yaitu rapat anggota tahunan. Nah, rapat anggota tahunan ini menjadi mandatori, menjadi kewajiban seluruh koperasi, dan kita juga sebagai sekunder koperasi syariah, sebagai salah satu pilar gerakan koperasi di Jawa Barat, harus memberikan ya teladan lah ya yang baik pada anggota-anggotanya, bagaimana menyelenggarakan RAT yang bagus gitu, yang profesional ya. Mudah-mudahan juga bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman di anggota-anggota kita ya di Jawa Barat. Bapak yang saya hormati, tadi saya belum sebut ya, Pak Erwin dari Baitul Mal. Alhamdulillah ini juga Baitul Mal juga sudah kelihatannya sudah siap dengan data-datanya. Karena insya Allah untuk RAP kita kali ini kita juga akan menyampaikan data direktori ya, data statistik koperasi se-Jawa Barat syariah ya, anggota Gapoksa ya, yang memang sudah dari bulan Desember Kang Irfan meminta data untuk seluruh koperasi. Dan mudah-mudahan ini juga saya yakin harusnya sangat bermanfaat ya buat seluruh anggota. Mereka bisa memetakan posisinya di mana, ya. Seberapa bagus itu kan hanya bisa kalau dibandingkan ya, terutama dengan peer group-nya, atau apa peer group itu bahasa Indonesia-nya? Kelompok yang sama ya. Ya, kelompok yang sama ya. Nah, insya Allah kelihatannya sudah terkumpul data 19 atau 19 ya. Dari 22. Dari 22, dan insya Allah 22 ini mudah-mudahan bisa kekejar sampai dengan RT. Nah, sehingga kita mempunyai data yang insya Allah valid ya, ketika ditanya berapa sih jumlah anggota yang aktif ya, di Gapoksa gitu. Kemudian berapa total aset, berapa total anggotanya, anggota end user lah, anggota koperasi di Jawa Barat. Dan ini sangat penting, terutama untuk mengukur ya seberapa besar impact atau dampak keberadaan koperasi syariah itu bagi gerakan pembangunan di Jawa Barat ya, dan terutama juga gerakan dakwah ekonomi syariah lah di Jawa Barat. Itu dari saya. Mudah-mudahan RAP kita yang insya Allah akan diselenggarakan tanggal 21 ya, Pak Lutfi ya, 21 Maret ini
bisa terlaksana dengan baik, dan mudah-mudahan hari ini kita juga bisa menghasilkan diskusi-diskusi yang produktif ya, yang hasil kayak besar tadi itu ya. Temanya ya, tema RAT kita kali ini apa? Sudah ada usulan dari Pak Pepi ya, silakanlah nanti teman-teman untuk mendiskusikannya. Terima kasih Pak Pepi, maka. Terima kasih Pak Adi. Saya dari sini itu mau Oh ya, terima kasih Pak Adi. Suara saya cukup jelas ya. Kita insya Allah akan beberapa hal kita bahas. Pertama tadi terkait dengan RAT, lalu yang kedua juga mungkin saya akan menyampaikan laporan operasional Gapopsa dalam 2 bulan ini. Alhamdulillah telah bergabung Pak Haji Dedi Suwardi. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Agus juga sudah bergabung. Tinggal Pak ini karena memang susah ya kemarin Pak Dadan Perdana ya, yang duo Dadan yang belum bergabung nih, Pak Dadan Perdana dan Pak Dadan Zaidan. Kang Ohan hari ini Pak Dadan Perdana ada di mana ya? Kalau hari Kamis Jumat ada di USI Pak, jadi beliau kalau hari tersebut katanya nggak bisa karena ruangannya bareng dengan yang lain. Oh iya. Mungkin diwakilin oleh Kang Ohan lah ya sebagai penyiar satu tim di Al-Islah ya. lihat rekamannya. Itu bisa dilihat rekaman juga. Masya Allah lihat Kang Edwin ganteng gitu ya. Oke Bapak-Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan dulu laporan operasional Gapopsa dalam 2 bulan ini. Ini share screen dulu ya. Ini sudah saya sampaikan di grup WhatsApp 2022-2023. Alhamdulillah kalau dari sisi pendapatan, kalau dari sisi operasional pendapatan di bulan Januari dibukukan surplus sekitar 12 juta. Lalu di bulan Februari itu 3 juta. Kalau dari kegiatan, sebenarnya dari sisi kegiatannya nggak terlalu besar, tapi yang besar itu adalah pendapatan dari penempatan bagi hasil penempatan dana di PT Imani. Penempatan dana di Imani itu ada memberikan kontribusi sekitar 14,9 hampir 15 juta. Lalu dari pelatihan ada 5,7 sekian. Nah, Bapak yang saya hormati, di sisi lain juga alhamdulillah dari sisi jasa slik kita juga mendapatkan pendapatan. Pertama dari yang slik yang langsung dikelola oleh Gapopsa itu akan mendapatkan dana sekitar 1.500.000 rupiah. Sisanya itu 700 sekian itu adalah slik yang merupakan yang dijalankan langsung oleh anggota yang tadinya berafiliasi ke Gapopsa, tapi sekarang langsung lewat jaringan Inkopsa. Itu tetap ada fee untuk Gapopsa sekitar 700 ribuan, alhamdulillah. Nah, di bulan Januari itu, alhamdulillah untuk sementara dibukukan laba sekitar 12 juta. Nah, kemudian di bulan Februari itu kontribusi pendapatan itu ada dari sertifikasi ya, kegiatan sertifikasi manajer. Nah, sebenarnya Bapak-Bapak sekalian, kita ada 2 kegiatan ya, sertifikasi manajer dan sertifikasi pengawas. Nah, ini dalam rangka untuk mengamankan cash flow pendapatan yang dibukukan sebagai pendapatan itu hanya diambil dari sertifikasi manajer. Nah, untuk bulan Maret
kita berharap karena kita juga harus memperhatikan kemungkinan penurunan pendapatan di bulan Maret dan April, maka kita berusaha mengarrange pendapatan itu yang sudah ada semacam pendapatan di muka, sehingga nanti di bulan Maret dan April pendapatan bisa stabil. Alhamdulillah di atas kertas dari operasional bulan Februari itu sudah ada kontribusi pendapatan yang bisa diproyeksikan untuk bulan Maret itu sekitar 8 jutaan. Mudah-mudahan nanti dengan beberapa kegiatan yang akan dijalankan besok, lalu hari Selasa Rabu depan itu ada sertifikasi manajer, dan kita juga akan menawarkan RCC ya bagi teman-teman yang mungkin habis eksperimen. Diharapkan itu juga bisa melengkapi pendapatan, di mana kita mentargetkan pendapatan minimal setiap bulan itu sekitar 15 juta lah, sehingga ada ruang untuk selisih pendapatan yang kita bisa harapkan bisa menjadi akumulasi laba di setiap bulannya. Nah, kita berharap operasional ini nanti di beberapa kegiatan kita berharap sampai April. Jadi kita berharap nanti sampai April. Jadi di bulan Ramadan aktivitas di Gapoksa mungkin tidak menghasilkan uang terlalu banyak, tapi sudah ada cadangannya. Kita mungkin akan buat video-video tutorial pembelajaran koperasi dan seterusnya yang mungkin akan kita sebarkan supaya pemahaman tentang berkoperasi itu lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu untuk di bulan Maret dan April. Jadi akumulasi laba sampai bulan Februari itu sekitar 15,8 juta. Nah, lalu kalau kita lihat terkait dengan target dan realisasi, ini targetnya. Kalau kita lihat di sini, target ini berdasarkan target per bulan ya, bulan Februari 2023, target itu sekitar 9,8 miliar untuk aset, ada selisih sekitar realisasi sekitar 9,818. Lalu pembiayaan ini 9,046, proyeksi neracanya ini. Sementara kalau dari sisi laba rugi yang seharusnya 9,49 diproyeksinya, kita bisa menentukan 15,85. Kalau yang lain ini sebenarnya kan dari pembiayaan kan kita turun, sebenarnya harusnya turun ya. Karena kita tidak ada proses pembiayaan, yang ada itu adalah angsuran, baik ke Inkopsa maupun ke Itkon maupun Al-Falah ya. Jadi ke Inkopsa itu kita tetap nyicil, walaupun memang yang masuk tidak terlalu baik, tetap kita usahakan nyicil, walaupun memang kita menambahkan angsuran itu ya, kita menambahkan angsuran tersebut, sehingga kalau saya boleh itu kan terkait dengan angsuran, ini ada datanya. Nah, di bulan Januari itu nah, ini Bapak sekalian, di bulan Januari misalnya, angsuran yang masuk itu totalnya 1.950.000, tapi kita bayar ke Inkopsanya 3 juta. Selisihnya dari mana? Karena kita ambil ada dari surplus kas ya, ada surplus kas yang kita bisa alokasikan untuk itu. Jadi angsuran yang masuk di bulan Januari itu dari BMT Al Hidayah Bandung, lalu ada dari Investa Mubarokah Pak Lukman, lalu juga ada dari Puskopsa Tasik 700.000. Nah, di bulan Januari Bapak-Bapak yang saya hormati, ada angsuran masuk juga dari Ar-Rahmah Ciamis. Di Februari Ar-Rahmah Ciamis, kemudian dari Investa Mubarokah, kemudian dari Puskopsa Cianjur, sehingga totalnya 2.250.000. Nah, dengan 2.250.000 kita tetap stok ke Inkopsanya 3 juta. Ini karena sekali lagi ada kelebihan surplus yang kita bisa alokasikan untuk pemenuhan kewajiban ke Inkopsa. Bapak-bapak yang saya hormati, dalam bulan ini juga saya mengirimkan reminder. Mungkin yang menerimanya Pak, selain ke teman-teman primer, saya juga mengirimkan secara khusus ke teman-teman sekunder. Apakah itu Puskopsa Tasik, Puskopsa Sumedang, Puskopsa Cirebon, Puskopsa Majalengka, Puskopsa Cianjur, dan Puskopsa Jabar. Intinya karena apa? Karena beban terbesar kita itu sesungguhnya ada di teman-teman Puskopsa ya. Jadi kita berharap, jadi jika selama ini yang
memberikan kontribusi itu adalah baru dari Puskopsa Tasik dan Puskopsa Cianjur. Kita berharap yang lainnya, apakah dari Puskopsa Jabar, Majalengka, Cirebon, maupun Sumedang, bisa berkontribusi untuk mengurangi beban kewajibannya di Gakopsa. Dan untuk itu pasti akan kita salurkan untuk memenuhi kewajiban kita di Inkopsa. Jadi memang beban kita masih cukup berat, tapi yang terpenting adalah kita tetap mengikhtiarkan dan berkomitmen kepada Inkopsa untuk memenuhi kewajiban kita setiap bulannya. Ya, setiap bulan kita tetap berusaha, dan kita berharap sebenarnya kita mentargetkan kalau di atas kertas hitungannya masuk, kita berharap tahun ini ya minimal kita bisa stok ke Inkopsa 50 juta, mengurangi kewajiban ke Inkopsa sekitar 50 juta. Dan itu kita berharap polanya itu ditopang oleh angsuran-angsuran masuk dari Puskopsa. Jika dari teman-teman primer kita menargetkan angka angsuran itu berkisar antara 2 juta sampai 4 juta, maka kalau dari sekunder kita berharap angsuran masuk itu antara 10 sampai 20 juta sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan dari situ kita berharap kita bisa mengurangi kewajiban ke Inkopsa hingga 50 sampai 75 juta, mudah-mudahan bisa lebih. Dan kemudian di sini kalau yang dari perwakilan Puskopsa yang hadir di pengurus ini ada Pak Dedi ya, Pak Dadan belum masuk ya, alhamdulillah Pak Dadan Zaidan sudah masuk. Kalau nggak tahu Pak Dadan sudah terima apa belum, tapi yang jelas saya sudah mengirim WA itu ke ketua pengurus masing-masing. Kalau ke Pak Dadan Zaidan saya kirim ke Pak Heriadi ya, selaku ketua Puskopsa Majalengka. Yang lain saya kirim ke Puskopsa masing-masing. Kalau di Puskopsa Tasik itu saya kirim ke pengurus, saya berharap ke Kang Dani, saya berharap dibagikan ke pengurus. Ternyata bukan sekedar pengurus, tapi Puskopsa Tasik itu WA dari saya di-share ke seluruh anggota. Ya, seluruh anggota yang terkait dengan kewajiban ke Inkopsa. Jadi ini juga ingin menunjukkan agar teman-teman bisa aware terhadap kewajibannya ke Gakopsa, maupun yang ujung-ujung nanti akan bermuara di Inkopsa. Bapak-bapak sekalian, selanjutnya kalau kita lihat terkait dengan kegiatan yang sudah kita laksanakan di bulan Januari Februari. Nah, untuk kegiatan yang sudah kita laksanakan, pelatihan mini MBA for Microfinance itu di bulan Januari tanggal 18-20. Lalu ada juga in-house training di SD Islam Terpadu Asfia Bandung. Lalu ada pelatihan dan sertifikasi kompetensi manajer batch 1. Lalu pelatihan dan sertifikasi pengawas batch 1 juga. Nah, ini yang sudah berjalan di bulan Januari dan Februari. Sedangkan pelatihan yang akan kita laksanakan di bulan Maret ini, yang terdekat itu besok, Pak Edwin yang akan menggawi kegiatan terkait fundraising untuk secara online ya. Pelatihan secara online, fundraising untuk Baitul Mal dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Lalu sertifikasi uji dan uji kompetensi manajer batch 2, insya Allah hari Selasa dan hari Rabu. Selain Sertkom, kita juga membuka peluang kepada teman-teman untuk mengikuti kegiatan RCC. RCC itu kurang lebih artinya untuk memperpanjang sertifikat manajer yang sudah jatuh tempo, namun tidak menjalani proses surveillance setiap tahunnya. Dan kita sepertinya banyak ya, karena berdasarkan informasi yang saya terima, rata-rata teman-teman yang mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi manajer dari dinas di masing-masing kota kabupaten rata-rata tidak ada proses surveillance-nya. Dan ini menjadi peluang bagi kita agar teman-teman itu dan membantu teman-teman yang expired sertifikasi manajernya untuk bisa diperpanjang melalui kerjasama Gakopsa dan LSP Dekopin ya. Dan ini kita berharap ada tambahan peserta karena untuk besok itu untuk hari Selasa Rabu itu sementara ini baru terdaftar 5 peserta. Kita mentargetkan ada tambahan peserta dari RCC sekitar 10 peserta,
sehingga diharapkan dengan itu bisa memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi pendapatan Gakopsa. Selain itu, Sabtu depan kita akan melaksanakan pelatihan terkait dengan customer service, yaitu experience frontliners for koperasi ya. Jadi pengalaman bagaimana menciptakan pengalaman positif bagi anggota dalam berhadapan dengan frontliner koperasi. Itu insya Allah materinya akan disampaikan oleh Pak Muhammad Iqbal Hikmat. Beliau mantan trainer di Bank Mandiri. Alhamdulillah untuk kegiatan itu sampai saat ini sudah terdaftar 16 peserta. Kita maksimal itu di 20 peserta. Insya Allah juga sepertinya mudah-mudahan tidak halangan. Hari ini seperti akan penuh ya peserta kuotanya 20. Karena tadi pagi sebelum rapat ini saya juga dapat konfirmasi keinginan untuk bergabung dari Koperasi Polban. Ini barusan dapat notifikasi juga, beliau sudah ngisi, nggak tahu berapa orang. Jadi jika ada yang ingin bergabung, segera mengisi Google Form yang tersedia, karena memang targetnya sesuai dengan batasan ruangan kita hanya 20 peserta. Mungkin Bapak sekalian, itu yang dapat saya laporkan. Lalu terkait dengan RAT sedikit saja, terkait dengan waktu kemarin kalau Pak Pepi mengusulkan tanggal 22 ya karena libur, tapi mengingat hal tanggal tersebut merupakan hari terakhir di bulan Sya'ban, saya justru yang di Bandung khawatir kalau misalnya teman-teman yang biasa melaksanakan sholat hari pertama di lingkungan masing-masing waktunya tidak terkejar. Itu tadi saya ngobrol sama Pak Andi, mungkin seandainya diizinkan dan disepakati, kita mengusulkan pelaksanaan RAT Gakopsa itu hari Selasa saja, tanggal 21 ya. Tanggal 21, sehingga teman-teman yang selama ini belum hadir bisa ya sekalian silaturahmi pra-Ramadan lah, kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak-Bapak sekalian. Selanjutnya kita bisa bertukar pikiran terkait beberapa hal untuk kegiatan RAT maupun hal-hal lain yang perlu dibahas dalam kesempatan kali ini. Saya pikir itu. Mungkin selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak-Bapak sekalian sebelum memberikan tanggapan, mungkin Pak Edwin ada yang ingin disampaikan terkait dengan Baitul Mal maupun laporannya, silakan Pak Edwin. Edwin, apakah terputus? Terpencet seperti Pak Edwin. Pak Lutfi ping 2 hiji teh 2 hiji Maret ya? Maret. 21 April mah hari Kartini, Pak. Jauh sebulan. Siap. Kita laksanakan secara offline ya. Sekalian munggahan, kata Pak Andi bilang. Amin. Pemugi tiasa. Amin. Ya ngaliwat di pesantren mah biasanya kayak. Nah, bisa itu kan. Babancaan. Pak, ini sudah masuk kan? Punten sinyal. Ulah mengerakan Pak Andi atau Pak Edwin. Silakan Pak Edwin, laporan terkait Baitul Mal, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk laporan 2022 masih in progress ya, kemarin sama Kang Irfan discuss ya, karena waktu penyebaran link untuk rekap laporan Gakopsa yang Baitul-Malnya ketinggalan. Jadi baru kemarin kita share lagi supaya teman-teman mengisi ya laporan, sehingga kita punya bahan untuk pelaporan di RAT nanti. Jadi ini masih in progress, mohon maaf Bapak-Bapak belum bisa kami tampilkan. Mungkin kita minta bantuannya kepada Bapak-Bapak sekalian untuk segera ya, tim divisi Baitul-Malnya mengisi link yang sudah disediakan oleh Gakopsa ya. Di grup ya udah di-share juga untuk perekapan pelaporan, penghimpunan dan penyaluran JIS di tahun 2022. Saya udah share juga, Kang Irfan bisa bantu itu share apa? Tadi saya kirim
rencana kerja ya tahun 2023 mungkin udah sampai mananya, sekarang udah masuk Maret. Ya, mungkin sedikit ditampilkan saja. Ada agenda kerja udah masuk belum Pak Irfan? Gimana di WA gimana? Di WA ya? Oh ini Pak. Bentar ya. Aku lanjut dulu aja. Ada Kang Irfan ya. Jadi di awal tahun itu 2023 kita rencanakan divisi Baitul Mal ini memiliki ada operator ya. Nah, alhamdulillah di Baitul Mal sudah ada nih satu operator walaupun masih relawan, tapi intinya nanti beliau ini siap menghandle kebutuhan fundraising digitalnya teman-teman. Makanya di minggu ini rencananya di hari Sabtu ya, kalaupun bertepatan dengan acara RAT-nya Kopkar, tapi insya Allah nanti saya bisa bergabung untuk sebagai moderator dulu, karena nanti yang mengisi materinya langsung dari tim kita bisa, itu langsung tim AO atau AO, akun marketingnya ya, dia langsung yang akan mengisi, yang ngupas tuntas, membedah lah bagaimana sih optimalisasi donasi di kita bisa itu supaya donasi campaign kita tuh bisa maksimal. Jadi saya harapkan semua member Baitul Mal di BMT ini bisa menghadiri ya. Ini sebagai langkah kedua berarti ya, karena langkah pertamanya kita sudah ada SDM-nya disediakan walaupun SDM-nya di bawah naungan Baitul Mal Idkon dan ini masih relawan, tapi nanti bisa menghandle selama full bulan Ramadan aktivitas fundraising Baitul Mal Bapak Ibu sekalian di kita bisa. Nah, besok akan disaringkan materi langsung oleh pakarnya dari tim kita bisa supaya di Ramadan ini mendapatkan fundraising yang optimal. Ya, itu memang sebenarnya agendanya di Februari kemarin, tapi belum bisa kita jawantahkan ya. Mudah-mudahan di Maret ini dan nanti di Ramadan ini menjadi awalan yang baik ya untuk eksekusi kerjasama terutama di bidang fundraising. Ya udah solusi ada ya, SDM-nya udah kita kasih solusi, kalaupun nanti relawan tinggal hitung-hitungan saja tentang insentifnya. Terus yang kedua, cara teknik ya, metode besok dikupas tuntas langsung oleh pakarnya, tinggal kita leadingnya nanti di Ramadan. Nah, tadi Pak Lutfi juga menyampaikan beberapa agenda ya pelatihan tentang perkoperasian. Kita usulkan juga tentang sertifikasi Najir dan Amil ya, sesuai rencana kerja. Mudah-mudahan bisa masuk ke agendanya di Pak Lutfi, baik di bawah naungan Imani ataupun Gakopsa langsung, tentang isu sertifikasi Amil dan Nazir. Terus terkait legalitas, Bapak Ibu sekalian, ini juga harus kita diskusikan dan disepakati ya, haluannya Gakopsa Jabar ini mau ke arah mana. Ini apakah dia mau mengajukan diri sebagai LAS terpisah gitu ya, maksudnya menjadi LAS kota kabupaten atau LAS provinsi bahkan nasional gitu kan ya, atau mau gabung dulu. Kemarin ya saya sama Pak Ohan, ada Pak Ohan ya kemarin ke sana, kemana di Cirebon bareng TBMP, bareng LAS MKU. Nah, karena sekarang kan LAS MKU tuh sudah resmi sebagai LASNAS dan mereka sudah punya payung hukum tersendiri. Besar harapan mereka tuh semua Baitul Mal yang di bawah naungan BMT itu bergabung menjadi ulasnya. Nah, ini juga yang sudah kita lakukan di Idkon secara internal. Idkon pun mengajukan diri untuk mendapatkan legalitas sebagai ulas. Ya, pertama beberapa bulan yang lalu kan muncul isu tentang las yang ilegal gitu ya, sehingga ini masih debatable antara Basos dan Kemenak. Tapi kita ambil jalan tengahnya saja supaya aktivitas kita ini punya naungan legal gitu ya. Alhamdulillah itu kan sudah dapat SK-nya nih sebagai ulas MKU. Nah, ini begitupun dengan Gakopsa, karena kemarin di rakornya PBMT itu dipertanyakan juga gitu, bagaimana dengan keaktifan Baitul Mal di Jawa Barat. Ini apakah kita akan giring juga ke sana semua gitu, sehingga di agenda kerja yang saya buat tuh yang nanti di-share Kang Irfan ya, bahwa kita mengajukan sebagai korwilnya Jabar gitu, si ulas MKU-nya kalau mau menginduknya ke MKU. Nah, atau
Ada di grup Kang. Oh di grup, saya nggak ada di grup. Ya. Nah, itu mungkin beberapa agenda terdekat ya, yang terutama yang harus kita pahitkan gitunya aktivitas si Baitul Mal Gakopsa ini tuh mau nginuknya kemana gitu? Apakah tetap hanya sebatas menjadi divisi saja, hanya mengkoordinir penghimpunan dan penyaluran gitu ya, tanpa melakukan aktivitas fundraising gitu ya, atau memayungi legalitas Baitul Mal di Jawa Barat gitu kan ya, sehingga mereka yang belum punya legalitas tentang pengelolaan JIS-nya kita arahkan untuk jadi ulasnya MKU gitu kan, atau Gakopsa sendiri mau membuat legal hukum sebagai pengelola las misalnya tingkat provinsi atau tingkat kota atau kabupaten atau bahkan tingkat nasional. Nah, ini harus ditentukan juga arahnya gitu. Saya juga butuh arahan dan keputusan gitu yang jelas. Saat ini ITKON mengambil langkah bergabung sebagai ulas MKU untuk pengelolaan infak sedekahnya. Karena untuk pengelolaan zakatnya kita masih punya SK sebagai UPZ Provinsi Jawa Barat. Dan untuk pengelolaan wakafnya kita pun masih nempel ke BWI. Nah, ini bagaimana dengan Baitul Mal yang lain? Mungkin Baitul Mal yang lain pun yang di bawah naungan Gakopsa, saya rasa ada beberapa yang sudah bergabung untuk pengelolaan JIS full ya, JIS-nya ke ulas, bahkan wakafnya masih ke BWI. Nah, ini bagaimana dengan Baitul Mal yang mungkin koperasinya baru hijrah, muncullah Baitul Mal baru gitu, atau yang masih eksis, ini mau kita arahkan kemana? Sehingga nanti fungsional sebagai divisi Baitul Mal di Gakopsa itu lebih terarah juga gitu. Oh, kita jelas hitung induknya kemana gitu. Paling itu Pak Lutfi sama saya mungkin hari ini diputuskan, sehingga nanti di LAT akan kita giring lah gitu. Akan kita giring arah Baitul Mal Gakopsa ini kemana gitu. Gitu Pak. Oke. Terima kasih Pak Edwin untuk laporannya. Jadi memang PR yang harus kita bahas terkait di RAT nanti misalnya adalah arah dari haluan dari gelas teman-teman Gakopsa. Apakah semuanya mau diarahkan masuk ke yang lasnya MKU milik PBMT atau yang lainnya, mungkin bisa dituntaskan dalam RAT ya. Lalu terkait dengan tambahan-tambahan kegiatan, usulan kegiatan nanti bisa kita sinkronkan dengan jadwal yang sudah ada. Yang jelas mungkin dia berjalan sertifikasi AMIL nih mungkin yang agak mundur ya Kang Edwin ya. AMIL mungkin agak mundur. Mungkin kita bisa rencanakan Ba'da Ramadan ya, Ba'da Ramadan. Sertifikat Nazir ini mungkin bisa kita itukan lagi. Nah, terkait dengan legalitas sekali lagi kami juga menunggu masukan dari teman-teman bagaimana bagusnya, plus minusnya apa ketika misalnya bergabung dengan LAS MKU, berapa dana yang harusnya di-store ke sana dan seterusnya, dan bagaimana ketika teman-teman mau menggunakan dana itu, berapa persen dari dana yang sudah diterima itu yang bisa digulirkan oleh teman-teman sekalian. Itu juga mungkin pertimbangan untuk bergabung dengan LAS-LAS yang sudah terdaftar ya, di Departemen Kementerian Agama. Oke, saya pikir itu laporan dari Kang Edwin ya. Mungkin selanjutnya kita mendengarkan tanggapan-tanggapan. Bisa stop screen dulu kan? Alhamdulillah Pak Pepi sudah bergabung. Pak Pepi sinyal sepertinya ya. Ya dulu. Keluar masuk Pak Pepi, sepertinya ada masalah di persinyalan. Mungkin kita bahas satu-satu dulu ya. Ini karena barusan Kang Edwin membahas masalah Baitul Mal, mungkin kita beri kesempatan teman-teman untuk merespon terkait Baitul Mal dulu ya. Silakan mungkin dari siapa dulu silakan, apakah dari Kang Ohan dulu mungkin bisa menyampaikan plus minus ketika misalnya bergabung dengan ulasnya MKU. Silakan Kang Ohan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Wah, ya, Bang. Semuanya semoga sehat semuanya. Mungkin sedikit ya terkait ulas MKU ya. Kemarin secara legalitas tadi Kang Edwin sudah menyampaikan gitu ya, mereka udah jadi las nasional yang mungkin dari segi pelaksanaannya ya mungkin kita nggak terlalu ribet untuk sistem pelaporan atau yang lainnya, mungkin bahkan kita diuntungkan itu bisa langsung pasang plang sebagai kantor unit layanan zakat di wilayahnya masing-masing gitu, dengan perizinan yang berlaku di LAS MKU-nya. Mungkin nanti kita tinggal minta surat ke LAS MKU-nya sebagai legalitasnya seperti itu. Jadi kalau secara operasional insya Allah aman. Ya, bahkan kemarin mungkin ketika di Solo ya disampaikan banyak BMT-BMT yang sudah besar dipertanyakan untuk penghimpunan dana zakat infak sodakohnya gitu, secara legalitasnya mereka ke mana gitu. Nah itu mungkin yang sekarang di Jawa Tengah ya Pak Edwin ya, lebih datengin orang-orang yang mungkin entah sifatnya politis atau seperti apa ya kita juga kurang tahu ya gitu. Nah itu tapi setidaknya ketika kita sudah punya landasan hukumnya atau payung hukumnya, insya Allah itu bikin kita nyaman juga dan nggak deg-degan. Dan kita juga jadi leluasa gitu untuk menawarkan produk zakat atau yang lainnya seperti itu. Itu mungkin kalau pengalaman di kami di IMS gitu ya, selama bergabung dengan LAS MKU ya nggak ribet lah, hampir sama dengan Dede juga seperti itu. Mungkin itu, terima kasih Kang Lutfi. Enggak. Siap, teman-teman sudah menyimak. Nambihan mungkin Kang Lutfi kalau dari segi sharing di hak amil tuh kalau nggak salah nanti Pak Wahan bisa melengkapi ya. Jadi dibagi si ulas itu store-nya tuh ke Korwil, ke las Korwilnya MKU. Nah, nanti dari lasnya masuk kas ke las Korwil, setelah itu baru ke pusat. Kalau nggak salah tuh besarannya di 5%, 5% itu untuk dibagi lagi ke Korwil sama ke pusat. Jadi sisanya yang 95% itu disalurkan di ulasnya gitu. Jadi nanti di ulasnya tinggal melaporkan. Nah, mungkin nanti Pak Wahan bisa melengkapi ya, karena mungkin sudah jalan dulu ya. Kalau Itkon kan baru per bulan ini kita baru mulai, jadi kita belum sempat melakukan store lah gitu kurang lebih ya. Dan Itkon pun hanya menyetorkan laporan infak sedekah karena jakatnya udah dengan UPZ Basnas ya, di bawah naungan Basnas sebagai UPZ Provinsi Jawa Barat. Tapi untuk infak sedekahnya kan kalau Basnas mereka nggak minta, hanya minta melaporkan tapi nggak minta distorkan gitu. Tapi kalau ke ulas MKU selain kita melaporkan hasil penghimpunan, nah 5%-nya tuh distorkan melalui Korwil ke ulas Korwil, baru setelah di ulas Korwil dibagi dengan ke pusat. 55%-nya disimpan di ulas untuk didistribusikan. Itu mungkin Pak Lutfi, Pak Wahan mangga pada dilengkapi terkait pembagian share hak amilnya. Terus terus itu Janun kemarin teh MPW itu dapat hak dari fisabilillahnya gitu. Jadi hak fisabilillah itu nanti balik lagi ke MPW gitu untuk di Oke, Pak Edwin, saya ingin tanya kalau dengan zakat, kalau terkait dengan Basnas ya, Pak Edwin ya, itu ya apakah semuanya disetorkan ke Basnas atau masih ada yang bisa di program untuk atau sekedar laporan saja? Di Pak Edwin? Oh ya, kalau zakat tuh skemanya full kita store dulu ke Basnas zakat, semua zakat ya, baik zakat penghasilan, zakat perusahaan, zakat fitrah bahkan ya. Nah, kita store dulu ke pihak Basnas. Nah, nanti dari pihak Basnas tuh akan menyisihkan dulu sekitar 7,5% untuk operasional di UPZ. Nah, itu biasanya di store duluan Pak dari Basnasnya ke kita. Jadi dari kita store terus mereka balik dulu
antara 5 sampai 7,5%-an lah, itu untuk operasional di UPZ. Nah, setelah itu kita boleh mengajukan program. Ya, tapi yang balik laginya nggak 100% dikurangi 7,5, tapi udah 100% dikurangi 12,5. Jadi si Basnas tuh ya kebagian di 5%-an lah gitu sama. Nah, sisanya 100% dikurangi 12,5%. Nah, sisanya baru bisa kita tarik lagi untuk disalurkan di UPZ, tapi lewat proposal. Programnya apa? Misalkan kita program santunan untuk fakir misalnya gitu ya, atau programnya gajian untuk fisabilillah misalkan gitu. Nah, itu bisa kita ajukan ke Basnas. Itu secara SOP pengajuannya maksimal 14 hari, baru dikembalikan lagi ke UPZ. Itu yang zakat. Nah, kalau yang infak sedekah mah si Basnas nggak intervensi, Pak. Jadi Basnas hanya cukup melaporkan berapa yang dihimpun, kegiatannya apa, dan itu tidak ada intervensi untuk pengurangan ya, untuk penyisihan lah buat ke Basnasnya nggak ada, karena Basnas tuh hanya intervensi di zakat saja gitu. Apalagi kalau infak-infaknya bersifat mukoyadah gitu. Kalau yang umum saja mereka nggak intervensi gitu, apalagi yang sifatnya mukoyadah di titipan. Itu sih Pak yang selama ini dengan Basnasnya. Oke, terima kasih Pak Edwin. Jadi cukup jelas ya terkait dengan opsi. Nanti yang penting menurut saya kita punya informasi yang lengkap. Lalu nanti ketika akan deliver ke anggota itu semua bisa disampaikan. Jangan sampai nanti masih ada pertanyaan tersisa yang belum bisa dituntaskan pada saat kita menyampaikan ini pada RAT nanti. Oke, selanjutnya mungkin sudah cukup clear terkait dengan urusan Baitul Mal. Yang penting nanti mungkin teman-teman yang sudah itu bisa mengirimkan profil data Baitul Mal ya, operasional Baitul Mal dalam tahun 2022. Kalau linknya belum ada nanti bisa tanya ke Kang Irfan. Oke, mungkin selanjutnya kita akan membahas topik. Izin. Pak Pepi, ada yang disampaikan terkait Baitul Mal? Silakan Pak Pepi. Saya mohon maaf tidak menyimak secara utuh, tapi saya ingin bertanya saja, program Baitul Mal di Ramadan ini seperti apa ya? Mengingat di bulan Ramadan tentu keberminatan orang untuk beribadah dalam bentuk-bentuk yang lain lebih tinggi. Punten sekali lagi kalau sudah dijelaskan, tapi untuk memastikan. Atur nuhun. Siap, izin menjawab Pak Pepi. Sesuai dengan amanah agenda kerja tahun 2023, harusnya Januari itu kita di Gakopsa harus punya SDM, baik itu relawan ataupun SDM yang akan menjadi operator metode Inggris atau Inkras ya, donasi digital. Nah, kalaupun di Gakopsa belum ada, relawan juga belum ada, tapi alhamdulillah ada SDM, walaupun di bawah naungan Baitul Mal ini yang siap membantu mengoptimalisasi ini langsung ya, mengoptimalisasikan langsung kampanyenya teman-teman Baitul Mal, terutama yang di bawah naungan Gakopsa Jabar ya, untuk optimalisasi donasi digital. Nah, alhamdulillah sudah ada SDM-nya. Tadi sudah dimunculkan juga kalendernya, harusnya di Februari itu sudah mulai sosialisasi untuk kerjasama. Maksudnya tuh kesepakatan semua divisi yang di bawah naungan Gakopsa Jabar yang ingin mengkampanyekan programnya, terutama di platform Kita Bisa, ya, berapa insentif yang akan dikasih ke operator yang berada di bawah naungan Baitul Mal ini walaupun relawan, berapa yang mau dikasih. Nah, harusnya itu mungkin bisa hari ini kita langsung aja putuskan Badan Masihan Sabaraha gitu, ngaburuhanana. Nah, karena besok Pak, alhamdulillah besok itu langsung diisi oleh tim Kita Bisa. Kang Miftah Hubar ya, dia account manajernya. Jadi besok itu akan dikupas secara tuntas gamblang gitunya, masih cara mengoptimalisasi donasi di Kita Bisa. Nah, caranya tuh besok Pak. Jadi kami harapkan sih, saya harapkan semua entitas yang punya kepentingan di Perbaitul Malan, di BMT-nya bisa hadir besok gitu. Supaya bisa ikut tahu minimal alurnya juga gitu, caranya seperti itu. Nanti SDM-nya kumaha ya, syukur-syukur kalau SDM di Baitul Malnya atau di BMT-nya siap melakukan sendiri. Tapi kalau belum siap melakukan sendiri, nah kita siapin ada relawan kalaupun di bawah naungan Baitul Mal. Tinggal kita sepakati saja di buruhan berapa nanti dia dari hasil optimalisasi donasinya. Gitu Pak Pepi mungkin.
Jadi kita akan konsen Oke, siap. optimalisasi donasi, tapi aya nama ejeng perungna gitu. Ejeng perungna tuh Oke, ada nih SDM-nya, tinggal kita sepakati oke, di bulan berapa. Terus platform siap. yang dipakainya kita bisa ya, udah Oke, kita uji juga kan di Kon, alhamdulillah memang bisa siap. dimanfaatkan untuk optimalisasi donasi. Itu Pak PP. Oke, oke. Sekedar memberikan catatan saja. Salah satu yang saat ini ataupun kecenderungannya akan menguat, media untuk penyaluran infak itu baik kita bisa ataupun misalnya QRIS. Tapi hari ini misalnya QRIS itu kita dihadapkan pada realitas misalnya model Q ya. Kenceleng masjid dina kotakna ya QRISan ya. Sehingga orang lagi jamaah sholat dia mau ngirim kudu deui QRIS gitu ya. Atau misalnya di pintu masjid. Saya berharap sih ada sebuah upaya yang membedakan strategi penghimpunan kita di bulan Ramadan ini dengan di bulan-bulan selain Ramadan. Karena tadi kecenderungan orang secara spiritual mereka akan lebih meningkat aspek spiritualnya dalam mengalokasikan zakat infak ya sedekah. Sehingga misalnya begini Kang, gerakan QRIS ini kita akan sarankan kita memfasilitasi QRIS itu di rumah anggota. Jadi mereka ini masih tentu sebagai sebuah ide lah gitu ya. QRIS itu difasilitasi di rumah-rumah anggota. Sehingga ketika mereka menyumbang itu atau siapapun gitu ya, mereka cukup klik QRIS ataupun apakah kita bisa melakukan hal serupa itu ya. Tapi ketika misalnya QRIS itu kita pasang di pintu-pintu rumah anggota, maka anggota ketika akan menyumbang atau tamu atau siapa, mereka akan dipermudah ya untuk proses pemberian zakat infak dan sedekahnya. Itu sebagai salah satu yang menurut saya bisa dilakukan sebagai sebuah pembeda bagaimana penghimpunan kita di Ramadan dengan di selain Ramadan. Ataupun mungkin ide-ide yang lainnya. Tetapi saya berpikir QRIS bisa menjadi salah satu alternatif, tapi agar progresivitasnya juga terasa, dia tidak disimpan di pintu masjid atau di pintu di canceling gitu QRIS itu, tapi kita pasang di pintu-pintu rumah anggota. Demikian Kang sebagai brainstorming saja. Terima kasih. Siap. Enggak. Pak Pepi, saya setuju banget kalau QRIS ini kita pakai untuk optimalisasi penetrasinya di internal ke anggota. Jadi bisa di warung anggota, bahkan di rumah anggota, atau bahkan dibawa-bawa oleh petugas AO kita ya, baik dia ketika ke pasar ataupun ke majelis. Sehingga nanti all day setiap hari itu orang diingetin untuk berdonasinya, ya udah pakai tinggal tunjukin QRIS-nya, tinggal nyeken QRIS-nya yang dibawa oleh petugas. Untuk optimalisasi internal, mungkin Pak bisa kita sepakati, dawamkan bersama bahwa Baitul Mal, semua Baitul Mal di bawah Gakopsa harus punya QRIS, apalagi sekarang kan di USI itu udah bisa produksi QRIS rekening mobilenya kita gitu, jadi nggak perlu bikin di bank. Nanti mungkin Pak Adi yang bisa ngejelasin tentang fungsi QRIS. Sekarang tuh di USI udah ada teknologinya, jadi kalau mau dari sekarang kita start, karena sekarang lumayan ada waktunya Pak bikin QRIS di USI dengan nama lembaga kita sendiri. Itu Pak Pepi saya setuju Pak, kalau ini mau jadi gerakan Ya, untuk penetrasi ya. internal. Betul. Pak Jadi Lutfi boleh masuk Pak Lutfi. Mangga silakan dari Komisioner Basnas, kemudian. Siapa Pak Pepi? Atas Pak Pepi? Rantos Kang, mangga. Via hatur nuhun. Bismillah, alhamdulillah. Apunten Billy tadi ada loss dari menyimak. Nanging kalau tadi ada satu hal yang perlu didiskusikan, apakah kita menginduk ke Laznas atau Laz yang ada, atau kita punya Laz sendiri.
seperti yang dari awal saya sarankan, kita punya alat sendiri. Tuh, tentu ya tinggal ngurus ke Bajenas ya, atau izin dan lain sebagainya. Karena potensinya besar ya, potensi besar, apalagi captive marketnya ya sudah jelas kalau di Gakopsa. Kalau kita mengumpulkan impak sodakoh di aturan main itu kan 20% untuk amilnya. Jadi lumayan besar untuk program, untuk sosialisasi dan lain sebagainya. Beda kalau dengan zakat itu hanya 12,5%. Nah, terus yang kedua, saya sumbang saran dengan apa yang tadi sudah didiskusikan terakhir terkait dengan penajaman program fundraising di Laj kita misalnya. Nah, itu QRI sudah oke, bagus sekali. Nah, tetapi saran saya, donasinya Kang tidak diumumkan dalam konteks ini silakan yang mau donasi ke Laj, mangga berapapun. Nah, bukan begitu. Jadi kita by program, jadi yang kita tawarkan values-nya itu adalah program-program. Kalau di bulan Ramadan misalnya ada program buka bersama dengan 100 anak yatim per hari, misalnya. Nah, ini programnya silakan buat siapapun yang akan berdonasi. Jadi kalau kita pakai bahasa marketing Pak Ngintan, ada produk itu ditawarkan ke konsumen, kemudian dibeli, kita dapat uang, mereka dapat produk. Nah, produk dari kita apa? Kan value-nya kita menawarkan program. Jadi Kang Edwin, ini mah mungkin saya yang tadi los respon atau napi kumanya yang jelas pilih tacan KM Hutan, jantan kita punya program dulu, lalu tawarkan ke anggota. Kalau tadi Kang Pepi ada sentuhan khusus di bulan Ramadan, ya kita programnya terkait dengan aktivitas Ramadan. Kedepannya kalau yang lebih besar, misalnya beasiswa, kita tawarkan program itu. Jadi by program gitu tah Kang Edwin. Atau nun, tanggung terang lah. Nun, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Siapa? Terima kasih Pak Budi ya, menampakkan ini sebagai komisioner yang paling berkompeten di bidang perzakatan nih, di komisioner Basnas Sumedang. Oke, Mangga, apakah saya pikir apakah ada cukup clear ya Kang Erun ya terkait dengan ini ya? Jadi memang kita punya tugas untuk menyampaikan hal ini dalam RAT nanti. Kita ingin sampaikan bagaimana haluan BNP, tapi yang jelas kita ingin kehadiran Baitul Mal benar-benar bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kerja kita, di sekitar Baitul Mal, di sekitar wilayah kerja kita. Kalau Ti boleh dulu nambahin lagi dikit kalau Ti. Ini tentang strategik aja ya, tentang strategik. Kenapa Itkon akhirnya mengajukan diri sebagai ulas MKU. Jadi ulas MKU itu dia punya program fokus untuk Cianjur, Pak. Kita ketahui Cianjur sampai sekarang masih recovery. Mereka tuh punya 2 program, ada desa berdaya, ada juga pemulihan ekonomi. Nah, saya rasa ini kan harus pendekatannya nggak cukup oleh kita gitu, Itkon, tapi mungkin bisa dengan Gakopsahnya kita menghadap ke sana supaya program itu benar-benar diterjunkan gitu untuk Cianjur. Bahkan mungkin Gakopsa ditunjuk sebagai operator mewakili ulasnya melalui DPW kata Kang Ohan. Nah, karena mereka butuh itu gitu Pak. Mereka terlalu jauh untuk harus PP pulang pergi dari Jawa Tengah ke Cianjur. Nah, kemarin tuh dari Beringharjo datang Pak ke Cianjur. Bahkan mereka sudah survei 3 lokasi yang dibidik untuk menjadi program desa berdaya. Dan pemulihan ekonomi kemarin alhamdulillah sudah ngobrol dengan Kanit Cianjur di Itkon, sudah disampaikan terkait program pemulihan ekonomi berapa anggota yang terdampak dan lain sebagainya. Nah, ya nggak cukup hanya oleh Itkon gitu Pak, maksud saya tuh ini harus ada secara bahasanya politis artinya. Secara pendekatan strateginya gitunya harus dengan badan lagi gitu Pak kayaknya Pak. Karena kan kalau kita sebagai ulas ya fungsinya sebagai ulas itu hanya sebagai sporting mungkin membantu gitu. Tapi kalau mungkin nanti kita diskusi dengan
DPW ya disebutnya tuh MPW, Majelis Perwakilan Wilayah gitu kan ya, dengan MPW-nya didorong nanti sama MPW-nya supaya program itu benar-benar direalisasikan, dan kita siap sebagai orang Jawa Barat gitu Pak. Kita siap sebagai orang Jawa Barat untuk mengeksekusi program itu Pak. Ini peluang ya, makanya tadi legal arah kita mau kemana gitu. Kita mau bikin live sendiri, betul kekuatan mah peluang angka mah banyak gitu. Tapi secara empowernya gitu ya, secara main supply-nya juga masih kurang, gitu juga masih reward dengan di internalnya gitu, sehingga teman-teman saya lihat tuh yang di bawah naungan Gakopsa ya lebih, tadi kata kauhan, di sana lebih simple gitu, dan kita lebih dapat banyak support gitu, bahkan tadi kayak bikinin tihang gitunya, banner, legalitas gitu kan, program dan sebagainya. Ini langkah strateginya menurut saya itu bisa jadi last tersendiri tuh, bisa di tahun berapa, mungkin jangka menengah atau panjangnya. Nah ini yang terdekat dulu Pak, yang sudah jelas di depan mata. Si Las MKU ini dia ada fokus ke Cianjur, desa berdaya dan pemulihan ekonomi. Nah bagaimana caranya divisi Baitul Magakopsa gitunya ngiru nimbrung lah gitu Pak Lutfi, supaya ngiru nimbrung mengelola proyek itu gitu Pak, sehingga nanti anggota Baitul Mal di bawah Gakopsage yang ada di Cianjur bisa ikut nimbrung gitu untuk mengeksekusi gitu. Nah ini butuh pendekatannya tidak hanya oleh Itkon gitu ya sebagai ulas saja, kita harus diskusi ke MPW-nya, mendorong supaya ke pusatnya supaya program itu benar-benar diturunkan dan kita dipercaya sebagai operator untuk eksekusi program itu. Gitu Pak Lutfi. Oke, terima kasih Kang Edwin ya. Jadi memang nanti mungkin saya pikir juga ada baiknya kita terkait dengan, karena yang dibicarakan objek itu adalah Cianjur, kita juga bisa komunikasi dengan Kang Lukman ataupun mungkin teman-teman di sekitar Cianjur, apa dari Bogor atau dari Sukabumi, untuk berkiprah lah bagaimana secara berjamaah Baitul Mal Jabar bisa berkiprah untuk mensupport recovery dari teman-teman kita korban gempa Cianjur ya. Soalnya nanti kita sampaikan sekarang itu dalam RAT supaya menjadi penyemangat teman-teman sekalian. Oke, selanjutnya mungkin kita akan bahas terkait dengan hal yang lain, apakah terkait operasional maupun persiapan RAT. Saya persilakan dulu dari Pak Dedi Suwardi dulu deh. Silakan Pak Dedi, on cam Pak Dedi, silakan. Pak Dedi, apakah masih kontak-kontak? Silakan Pak Dedi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggali ompong nah, oi. Ada. Jadi aki ya normal lah. Iya. Atur nuhun Pak Lutfi, karena Pak Pepi sudah bicara, Pak Dadan tidak hadir, saya sebagai anggota pengawas. Perihal waktu silakan kapan saja insya Allah. Kalau bisa pelaksanaannya, alhamdulillah bisa offline ya. Itu kalau offline kira-kiranya Gakop ada dananya untuk menjamu rekan-rekan sekalian. Ada Pak Dedi, aman. Allah aman. Iya. Pak Haji. Kemudian kemarin ada sumbangan pakaian ya dari Al-Falah warna merah. Barangkali ada sponsor yang lain yang bisa Seragam ini. Atau Gakopsa sendiri yang mau ngasih seragam buat pengurus pengawas. Nanti bisa kita pikirkan. Dipikirkan, oke siap. Nah, kemudian untuk teknis pelaksanaan tidak jadi masalah, di kantor juga memadai lah. Kalau bisa semua anggota bisa hadir, insya Allah Sumedang juga akan saya kerahkan untuk bisa hadir. Karena momennya ini penting, karena sudah sekian lama kita tidak bertemu ya dengan rekan-rekan. Mudah-mudahan saling membantu, saling mensupport. Apalagi situasinya kan sekarang
setelah pandemi itu mungkin masih ada yang belum sehat, masih flu, masih batuk. Jadi perlu dukungan mental nih dari teman-teman yang lainnya. Nah, terus kemudian Pak Lutfi, PR kita dari kepengurusan Pak Mustafa sampai sekarang itu kan PR-nya masih tetap pembiayaan bermasalah. Kalau bisa yang punya hutang itu semuanya wajib hadir, Pak, biar jangan bilangin aja telepon langsung sama Pak Lutfi bahwa kita bukan untuk menghakimi atau bukan untuk memojokkan, tapi mari kita duduk bersamalah secara dewasa, karena kalau menghindar terus tidak akan beres-beres permasalahannya gitu. Jadi kita sudah pada beruban, sudah pada tua, gigi pun sudah mulai rontok. Apa yang kita pertanggungjawabkan di akhirat kalau di dunia masih lari-lari gitu. Betul nggak, rekan-rekan sekalian? Setuju Pak Dedi. Jadi kalau bisa diundang semua Pak yang punya masalah, himbauan dari pengawas, bahwa kita duduk bersama, kita cari solusi, mudah-mudahan silaturahmi mana ujian, ayah peluang jalan keluarna. Kasihan Inkopsa, nelponan saya terus, padahal saya sudah tidak punya hutang. Saya bilang, Pak, yang punya hutang itu Puskop Sumedang. Buka hutang lah, aduh, gitu. Ya, jadi himbauan mohon di telepon satu persatu Pak Lutfi. Barangkali itu dulu Pak Lutfi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah Pak Dedi, saya catat nih Pak Dedi, jadi yang punya hutang juga semuanya kita undang ya. Walaupun memang posisi mereka sekarang non aktif ya, tapi tetap harus kita ingatkan dan kita undang untuk bisa hadir dalam RAT tersebut. Minimal jika sudah hadir mereka juga mulai berpikir lah ini gimana kerangka rencana penyelesaiannya terhadap utang-utang tersebut. Selanjutnya mungkin dari Pak Pak Agus Hermawan, silakan Pak Agus. Ada yang disampaikan Pak Agus, silakan. Ya, terima kasih. Pertama, saya menyambung diskusi dengan Kang Pepi di grup ya. Ya. Mengenai tema RAT kita. Dan tema ini harus dijabarkan di dalam RAT, jadi tidak sebatas di spanduk gitu. Artinya harus mencerminkan langkah-langkah yang harus kita ambil berdasarkan tema RAT tersebut. Nah, kenapa saya menyambut baik usulan Kang Pepi soal diversifikasi? Karena memang koperasi kita kan kebanyakan KSPPS, jadi bajunya sangat ketat gitu ya, tidak bisa beraktivitas kegiatan lain, sehingga memang butuh diversifikasi usaha yang membawa konsekuensi kepada legalitas. Jadi harus ada perubahan anggaran dasar menjadi koperasi multi usaha mungkin kalau di undang-undang yang barunya. Dan ini harus disampaikan ke anggota, dalam arti kita hanya bersifatnya himbauan berdasarkan kajian. Saya lihatnya kajiannya dari dua sisi, dari kajian syariah dan dari kajian ekonomi makro. Nah, artinya kenapa kita harus diversifikasi gitulah ya. Alasannya secara syariah mungkin nanti saran saya Pak Dr. Budi menyampaikan resiko-resiko mana dari sisi penyimpangan syariah antara mengelola keuangan murni disimpan pinjam dengan sektor usaha lain gitu. Ya, walaupun memang riba tidak hanya disimpan pinjam, tapi risiko-risiko tertinggi kan disimpan pinjam. Itu kajian analisis secara syariah oleh Pak Dr. Budinya gitu. Jadi kalau kita berkutat di simpan pinjam secara syariah risikonya ini. Di usaha yang lain gini risiko syariahnya, tapi mana yang lebih besar risikonya? Kemudian dari sisi ekonomi makro, ya mungkin saya juga bisa menjelaskannya nanti. Karena ke depan, kenapa harus diversifikasi? Karena simpan pinjam sudah bukan lagi gadis cantik yang banyak diminati orang. Apalagi kalau
melihat analisis Bank Indonesia dan OJK di mana pembiayaan bermasalah ke depan itu diprediksi akan meningkat karena situasi ekonomi yang belum stabil, sehingga Orangnya ke normal sama Kang. diperlukan diversifikasi usaha gitu Pak Lutfi. Jadi sepakati itu temanya. Kalau ini tema disepakati diversifikasi, nanti ada kajian ilmiahnya dari sisi syariah dan dari sisi ekonomi makro, sehingga anggota merasa berpikir, oh iya, berarti kita harus diversifikasi gitu. Itu Pak Lutfi. Kasih. Terima kasih Pak Agus ya terkait dengan topik yang di usulan topik tema RAT tahun ini terkait dengan diversifikasi yang disampaikan tadi pagi ya dan tadi malam ya oleh Ketua Dikpinda Bogor, PPI ya. Mungkin ada tanggapan lain selain dari Pak Agus Hermawan, mungkin dari Pak Dadan Zaidan, monitor Pak Dadan Zaidan. Pak Dadan Zaidan Talaga. Silakan Pak Dadan. Ya, siap. Pak Dadan dan Pak Adi seragam. Ya, sambil nyambi saja ya dengan yang lain ini dengan pekerjaannya. Punten, ini suaranya jelas. Oh ya, sudah ganti laptop ya. Alhamdulillah, kemarin maksimal banget. Aduh, saran dari Pak Adi ini ganti laptop. Alhamdulillah nih. Ya tuh. Jangan ganti istri Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini tidak menyimak dari awal, cuman terkait dengan tadi Baitul Mal dan juga terkait dengan pengelolaan di Gakop juga. Kalau RAT tanggal 21 ya tadi saya simak kalau tidak salah. Iya Pak Dadan 21 Pak Dadan. Ya 21 ya. Saya pikirin Pak Dadan kalau 22 takutnya maghrib belum sampai Talaga. Nah itu. Tarawih pertama ya. Tarawih pertama. Iya betul. Jadi paling berat 21 ya. Terima kasih. Terus terkait dengan Selasa. Ya. Terkait dengan tema RAT ya silahkan saya ikut, jangan memang saya setuju, cuman memang betul tadi titik tekannya jadi apa yang kita akan mampu kita laksanakan di 2023 ya. Jadi tidak muluk-muluk ya. Tidak muluk-muluk, cuman bisa terrealisasi dengan baik. Terus terkait mungkin saya menguatkan saja ini terkait dengan undangan ke anggota ya, ke anggota di wilayah masing-masing terkait satu memang tadi silaturahim ya, sudah sekian lama tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Haji Dedi terkait dengan jarang-jarang ya momen RAT ini. Dan juga tadi terkait dengan momen yang sangat bagus terkait dengan mengingatkan kewajiban juga lain halnya. Saya kira mungkin ada rekan-rekan dari wilayah yang masih aktif, mungkin nanti Gakop juga untuk bisa ngagandong ya atau mengajak kepada rekan-rekan yang tadi sudah pasif atau yang bisa dihubungi lah. Contoh mungkin dari Majalengka, saya mungkin koordinasi dengan Pak Heriadi juga nanti akan siapa saja yang bisa dibawa, mungkin ada 2 orang atau 3 orang, apalagi ada yang berkaitan dengan baik itu kewajiban ke Gakop atau mungkin kewajiban ke Inkopsah. Saya kira termasuk efektif. Dan punten ini saya kira Pak Lutfi, dan memang untuk penggantian ongkosnya insya Allah ada ya Pak Lutfi. Insya Allah. Ya, intinya punten kan ketika orang-orang yang sudah pasif, punten mungkin termasuk oleh saya atau misalkan Pak Heriadi bisa diajak lah terkait dengan transportnya. Tapi kan kita juga
Bisa kan kita punten ya iming-imingi tenanglah ada untuk beli tahu mah misalkan gitulah gitu. Kalau saya misalkan bawa kendaraan, mungkin saya akan mengajak rekan-rekan yang terkait dengan daftar yang ada kewajiban di Gakop, insya Allah kita mungkin kita akan ajak gitu kan, sekalian dengan silaturahim. Mungkin itu bisa dikomunikasikan dengan wilayah-wilayah yang lain misalkan, termasuk ada Tasik, ada Cirebon atau Bogor dan lain halnya. Saya kira mungkin di 20 atau 25 orang saya kira di kantor Gakop saya kira masih cukup lah gitu. Nasehat kan paling. Ya, mungkin itu saja dulu dari saya. Mangga silahkan ke yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai informasi saya ingin sampaikan, jadi anggota Gakopsa yang hari ini aktif itu ada 22 dari sekitar yang data awal kita sekitar 58. Dan yang masih punya kewajiban itu sekitar 40. Nah, kalau semuanya kita undang, sepertinya kita tidak bisa duduk seperti sebagaimana kita duduk pada saat pelatihan pada dan jadi RAT kita mungkin akan dilaksanakan secara lesehan, nggak apa-apa ya? Sesuaikan dengan ruangan kita. Yang jelas Bisa sebenarnya mah asal kursi semua, jangan pakai meja. Itu nanti kita kalkulasi dulu ya. Jika memang di atas kertas masih memungkinkan, kita akan tetap berusaha kita bisa duduk kursi. Tapi kalau sampai 40 itu nanti mungkin kursinya yang kurang. Kursinya yang kurang ya. Karena kursi 30 cuma 25 dengan skema untuk pelatihan. Mungkin itu. Terima kasih ya Pak Dedi yang sudah menyatakan untuk mengundang. Insya Allah juga kita akan alokasikan lah untuk sekedar untuk beli tahu gitu ya Pak Dadannya. Supaya teman-teman terutama yang mungkin non aktif nih untuk mereka tetap ada daya tariknya. Mungkin yang lain terkait dengan RAT ada tanggapan mungkin dari Pak Budi ada hal yang perlu ditanggapi terkait Pak Budi Solihin terkait dengan RAT, silakan Pak Budi Solihin. Pak Budi apakah masih monitor atau sedang ngaji? Sedang menyampaikan materi juga? Dari saya dulu. Sebentar. Pak Ohan dulu, silakan Pak Ohan. Pak Ohan monitor terkait dengan RAT mungkin ada masukan yang Pak Dadan titipkan, Pak Dadan Perdana titipkan oleh Pak Ohan, atau mungkin dari masukan dari teman-teman di area Cirebon, Pak Ohan silakan. Ya, terima kasih Kang Lutfi. Ya saya setuju dengan apa yang disampaikan Kang Pepi dan Pak Haji ya, bahwa kita harus diversifikasi ya. Ya tadi mungkin terkait angka anggotaan juga saya setuju karena kita ingin menguatkan kembali gitu bahwa keanggotaan Gakopsa itu ya tadi ketika udah bermasalah malah pada ini ya bubar lah gitu. Nah dengan adanya tadi kita diversifikasi lebih mungkin kepada nanti kita penguatkan lagi anggotanya ya, bahwa di sini kita saling menyadarkan gitu bahwa pentingnya silaturahmi dan kewajiban yang harus diselesaikan. Tapi ya setidaknya kita jangan lebih kepada kewajiban merekanya dulu gitu, jangan gitu. Jadi lebih nanti gimana caranya kita menyatukan kembali gitu gerbong Gakopsa ini menjadi kesatuan yang utuh sehingga tanggung jawab bersama itu hadir kembali gitu dalam segi perkoperasiannya seperti itu. Nah jadi saya setuju Kang Lutfi dengan temanya, maka nanti terkait keanggotaan juga nanti coba diinikan ya, karena yang di Cirebon itu ya ada beberapa koperasi yang sudah tidak ada wujudnya gitu, bahkan entah orangnya juga di mana gitu yang kemarin terkait puskop itu. Jadi nanti mungkin saya koordinasi lagi dengan pengurus puskop yang lamanya gitu ya, itu nanti seperti apa gitu ya, setidaknya minimal pengurus puskopnya yang bisa hadir gitu, seperti itu. Terima kasih. Oke ya, jadi memang untuk mencari penyelesaian itu yang penting komunikasi jangan sampai putus, itu yang paling betul ya menurut kawan. Jadi ini harus kembali dibangun ya. Kita mengkhawatirkan mereka lupa akan hutang itu gitu. Nah ini juga nanti yang jelas
Pak Dadan Zaidan ya, karena yang paling banyak akun itu justru sebenarnya walaupun kecil-kecil itu ada di Majalengka sebenarnya. Pembiayaan tidak terlalu besar, maksudnya relatif ya tidak terlalu banyak, tapi banyak gitu loh. Tapi mungkin mudah-mudahan Pak Dadan bisa membantu mobilisir teman-teman dari Majalengka yang masih punya kewajiban ke Gapopsa, namun itu tadi seperti Kang Ohan ya, lembaganya udah tidak berwujud lagi, mungkin persen-persennya 1-2 pun masih ada gitu. Pak Pepi mungkin ada tanggapan lain Pak Pepi sebelum kita dengar tanggapan dari Pak Adi. Silakan Pak Pepi. Hadir, siap. Eh, beberapa hal dari awal saya cermati, saya menyepakati beberapa poin ya. Di laporan awal Baitul Mal, saya pikir komitmen ini harus menjadi komitmen bersama, dan momentum RAT nanti saya berharap Baitul Mal bisa memberikan petunjuk praktis dan implementatif ya. Jadi Kang Edwin di RAT nanti bagaimana kawan-kawan Baitul Mal itu bisa mempraktikkan strategi pola itu punten ya yang implementatif gitu. Terkait dengan beberapa pembiayaan yang bermasalah, saya pikir saya juga tentu menyepakati itu harus tetap menjadi agenda kita. Mengenai tema yang tadi disinggung oleh Dr. Aher, tentu saya beberapa hal yakin poin-poin tadi menjadi salah satu di antara beberapa hal ya yang melatar belakangi. Namun memang dimensinya ini betul-betul sangat luas ya. Dimensinya sangat luas. Jadi dimensinya bisa kita lihat dari perspektif peroperasian, bagaimana optimalisasi keanggotaan. Dari aspek bisnis tentu sekali lagi kita memahami anggota kita sedemikian rupa banyak, harapannya anggota kita yang banyak itu tidak dikapitalisasi oleh pihak lain. Tetapi bagaimana kita koperasi bisa mengkapitalisasi potensi anggota yang sedemikian rupa banyak ini oleh kita, jadi bukan oleh orang lain. Saya pikir ini sebuah konsep yang terintegrasi ya, bahwa pengelolaan keanggotaan memang harus menjadi profit untuk kita gitu, yang nanti akan balik lagi ke anggota, bukan dimanfaatkan oleh pihak lain dan kemudian lepas dari kita. Dari sudut yang lain tentu untuk mempertajam di samping tadi yang disampaikan Dr. Aher, saya sih memang berharap ada sentuhan lain. Jadi kalau Pak suaranya kurang keras. Oke, halo Pak, gimana sekarang? Masih agak. Pak, gimana sekarang? Halo. Ya. Tersamar. Tersamar ya. Sekarang gimana Pak? Nah, bagus. Nah, ini bagus. Ya. Oke. Nah, selanjutnya saya tentu sepakat dengan bendahara bahwa konsep tema ini tidak menjadi sesuatu yang menara gading gitu ya, tidak membumi. Pertama, kalau bicara faktanya, saya pikir membumi ini. Jadi kita masing-masing memiliki anggota yang sedemikian rupa banyak, dan faktualnya kita sekali lagi tidak cukup mampu mengkapitalisasi mereka untuk sesuatu yang bisa kita peroleh sebagai keuntungan koperasi. Nah, penguatan itu saya memang sepakat bagaimana mereka tidak hanya sekedar menerima sebuah teori yang tadi disampaikan ya, tetapi juga daya dukungnya juga real ya. Jadi kita Gakopsa akan berupaya membangun sebuah mekanisme di mana ketika anggota-anggota Gakopsa itu berdasarkan FS yang dilakukan oleh masing-masing memiliki potensi pengembangan bisnis pada sektor tertentu, maka kita Gapopsa akan berupaya memfasilitasi. Misalnya secara sederhana demikian, ketika misalnya potensi anggotanya, saya memang ingin menggambarkan hal yang mudah, membaca kebutuhan anggota lah, kebutuhan sehari-hari anggota. Kita kapitalisasi atau kita wujudkan dalam bentuk fasilitasi retail misalnya. Nah, kita juga memfasilitasi lembaga mana yang bisa bekerja sama memfasilitasi itu, gitu, melalui Gapopsa.
Saya pikir hal ini juga banyak ya rekan-rekan kita, termasuk salah satunya kami bisa fasilitasi juga dengan rekan-rekan yang lain untuk pengembangan bisnis retail. Nah, jadi hal ini kita upayakan dari hulu sampai ke hilir. Jadi Gapoksa ketika memunculkan ini, sekali lagi sepakat bahwa tidak hanya sekedar memunculkan sebuah tema, tetapi Gapoksa sebagai lembaga juga memfasilitasi akses ke lembaga terkait untuk bisa menguatkan visi bisnis dari koperasi. Bahkan lebih jauh lagi misalnya, apakah dibutuhkan juga penguatan ini menghadirkan siapapun itu di momentum RAT gitu untuk jadi bagian dari motivasi kepada kawan-kawan gerakan koperasi. Jadi sekali lagi dimensinya ini sangat kaya, sangat luas. Tidak hanya sekedar kita berpikir tentang bagaimana bisnis gitu ya, bagaimana kita bisa membuat profit. Bahkan satu hal yang menurut saya juga penting, memang COVID kemarin kan pelajarannya menurut saya adalah bagaimana kita bisa membuat bisnis buffering gitu ya, bisnis penyangga yang bisa mengantisipasi kondisi-kondisi seperti COVID kemarin ya. Dan implikasi COVID kemarin salah satunya kan seperti yang Dr. Rahel tadi sampaikan, simpan pinjam tidak seperti gadis yang cantik ya. Dan ini sudah bukan rahasia lagi. Tanya saja ke perbankan, tanya saja ke LPDB gitu ya. Mereka masih punya ketertarikan tidak gitu. Ya apalagi misalnya ya kondisi per hari ini. Jadi saya ingin menguatkan itu juga sebagai bagian dari argumentasi pentingnya kita melakukan diversifikasi bisnis. Saya kemarin bertemu dengan LPDB ya, Rijal ya, Kang Rijal. Mereka memang lebih memprioritaskan ya penguatan sektorial karena implikasinya juga lebih multi gitu. Mereka berharap sektorial ini bisa memberikan efek yang lebih dari simpan pinjam. Itu barangkali beberapa hal ya yang mungkin juga ini bisa menjadi bahan diskusi kita mengenai bagaimana pentingnya kita memberikan analisis tadi ya yang disampaikan Dr. Rahel, ataupun misalnya gambaran real menyadarkan gitu bagaimana kita kerap kali tidak sadar pada potensi anggota yang kita miliki yang hari ini belum kita optimalkan. Sekedar sebuah argumentasi dari ide yang tadi sempat didiskusikan. Demikian Kang Lutfi, maka saya kembalikan. Hatur nuhun, hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pepi atas masukan dan pertimbangannya. Mungkin selanjutnya mungkin kita bisa dengarkan pendapat ya dari masukan dari Pak Andi selaku Ketua Pengurus Gapoksa. Ada beberapa hal yang sudah disampaikan tadi. Silakan Pak Andi. Langsung. Suara saya kumaha jelas kan? Jelas, sejelas nasibnya. Jelas nasibnya. Bisa wae. Bisa ae jangan. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih ya masukan-masukannya luar biasa, sangat inspiratif, produktif dan partisipatif. Ya pertama saya menanggapi mengenai teoris ya, teoris saya rasa itu keren. Nah, tinggal kesiapan ya. Kalau memang belum siap, menurut saya sudah pakai Akidcon dulu. Itu yang menurut saya yang paling praktis dan cepat gitu ya. Kalau misalnya nanti punten ya kayak misalkan Kang Edwin masih monitor? Monitor. Ya, oke. Masih.
Ya, jadi karena kan untuk QRIS ini juga perlu perizinan ya, perlu perizinan. Kemarin juga kita ada perizinan dari USI ya. Kalau QRIS yang ini ya, yang benar-benar QRIS ya, ada juga QR yang internal koperasi kan. Ini kalau QRIS ini standar artinya bisa diakses oleh semua lembaga keuangan. Artinya kalau dia mau bayar pakai BCA, mau kecil tuh nah. Kecil Pak, makanya harus pakai data. Ya. Iya. Jadi kembali lagi yang masalah QRIS itu kan perlu perizinan ya. Nah makanya kalau untuk sementara Pak Edwin ya, karena sementara ini Itkon yang baru punya izin untuk QRIS ini. Nah menurut saya nanti bisa aja anggota-anggotanya Gakopsa buka rekening di Itkon gitu ya. Nah nanti QRIS-nya udah atas nama masing-masing Baitul Malnya. Nah jadi nanti tinggal kalau saya terkumpul dana berapa transfer aja ke BMT-nya gitu ya. Apalagi kan rata-rata udah pakai USI ya, kalau udah pakai USI sesama koperasi itu gratis gitu ya. Nah, jadi gitu sih kalau usulan saya untuk yang QRIS kalau memang mau jalan di bulan Ramadan ini ya silahkan nanti buat ya berbasis program, memang harusnya sesuai dengan usulan dari Pak Budi ya. Jadi program base fundraising ya. Jadi harus ada tema-tema yang memang spesifik untuk fundraising ini. Nah, tinggal nanti saya setuju sekali kalau setiap anggota itu ada QRIS Baitul Mal masing-masing BMT-nya gitu. Nah, jadi nanti misalkan Baitul Malnya Pak Pepi Rumah itu nanti udah dipasang kris gitu. Nah, nanti langsung masuk ke rekening Baitul Malnya gitu. Saya rasa itu perlu dan mungkin kita perlu juga bikin semacam campaign bersama ya, campaign bersama untuk program Ramadan ini kita semarakan bulan Ramadan ini sebagai memang benar-benar bulan sedekah ya, bulan infak, bulan zakat gitu ya, bulan berdonasi, bulan kepedulian sosial. Ya, silakanlah nanti Kang Edwin bikin tema yang kerennya secara bersama gerakan Baitul Mal Jawa Barat. Yang pertama, yang kedua mengenai tema RAT, ya silahkan saja sih, saya rasa sih nggak ada masalah kalau mau pakai diversifikasi usaha sebagai tema kita gitu. Cuman masalahnya memang Pak Agus dan yang lain-lain memang kita kan KSPPS ya, sekunder ini ya. Jadi memang kalau mau menjadi sekundernya semua populasi kita juga kelihatannya harus ganti baju juga gitu ya. Nah nggak tahu nanti memang kita ada rencana juga Gakopsatok itu tentang RUU yang baru ya. Nanti kita akan mungkin menyesuaikan juga seperti apa. Ya ini nanti kita bahas gitu. Tapi kalau diversifikasi usaha, kalau memang ini relevan dengan teman-teman, saya rasa sih nggak ada masalah. Tapi kalau saya on behalf Bitcoin sih tetap kalau saya sih keuangan pun masih bagus gitu. Tergantung masalahnya ngelolanya aja gitu karena lembaga keuangan juga ada plus minusnya ya, jangan hanya lihat minusnya, plusnya juga banyak menurut saya sih. Karena kalau kita menghindar dari lembaga keuangan ini juga problem buat masyarakat kecil yang selama ini akses keuangan mikronya melalui kita gitu. Kalau nggak ada kita itu pasti larinya ke tempat lain. Jadi kalaupun memang mau diversifikasi ya silahkan saja, tapi kalau saya sih untuk yang sudah memang established di lembaga keuangan tetap aja jalan dan memang harus tetap maju berkembang berharmoni gitu ya. Nah jadi saya rasa sih nggak ada masalah kalau memang itu mau menjadi tema RAP kita diversifikasi usaha. Cuman ya tadi kita juga harus dibekali dengan keilmuan manajerial skillnya gitu. Nah nanti apakah nanti ke depannya dari Gapoksa sendiri akan memfasilitasi misalkan membuat marketplace atau kalau tidak membuat marketplace kita mengadakan pelatihan digital marketing apalah segala macam, saya rasa ini juga akan bisa kita lakukan gitu ke depannya kalau memang ini kita mau jalan untuk dari sisi operasi sektorialnya gitu.
Nah, itu ya mungkin saya tambahannya ya, mudah-mudahan insya Allah ya RAT kita tanggal 21 teman-teman semua sekalian munggahan, mungkin ya nanti mungkin kalau memang tempatnya cukup kecil ya kita semi formal aja lesehan, kita bacakan, kita mungkin mesen masih lewat ya gitunya. Saya rasa akan lebih cair lah suasananya, dan akhirnya memang menurut saya kita coba tadi ya merangkul kembali teman-teman yang punya utang untuk segera bayar gitu. Nah mungkin bisa juga sektor ini salah satu solusinya, silahkan. Itu saja masukan dari saya, enggak Pak Lutfi. Oke, terima kasih Pak Adi untuk masukan-masukannya. Yang jelas kita sepakati ya, topik untuk RAT kali ini adalah terkait dengan diversifikasi sebagaimana usulan Pak Pepi tadi. Cuman memang nanti harus dilengkapi seperti yang tadi saran Pak Agus maupun Pak Pepi terkait dengan kajiannya. Tapi memang kan kalau teman-teman yang mengembangkan usaha sektor real mungkin itu bisa berkembang ya. Kalau Pak Adi mungkin akan tetap di KSPPS, cuman karena di sisi lain Pak Adi juga sudah membangun koperasi karyawan yang untuk menampung sektor realnya. Dan jadi sehingga itu sudah ada payung lain. Kalau yang teman-teman yang lain mungkin ada yang mungkin membuat usaha badan hukum baru yang lebih fleksibel, atau kalau yang peluangnya dari KSPPS jadi USPPS seperti apa, nanti mungkin dari sisi regulasi juga kita harus perhatikan. Tapi yang memang berdasarkan fakta empiris yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, memang kita melihat masih ada peluang-peluang lain yang bisa digarap lebih luas gitu. Tapi di sisi lain kita juga jangan sampai meninggalkan target utama masyarakat yang selama ini bergantung untuk akses keuangannya pada koperasi syariah, itu juga tetap harus diperhatikan. Mungkin itu ya terkait dengan rapat kita hari ini. Jadi saya ingin menegaskan topik tema RAT kita akan adopt dari usulan Pak Pepi terkait dengan diversifikasi. Pelaksanaannya itu tanggal 21 itu hari Selasa Pak Agus. 21 itu hari Selasa, 21 Maret 2023 itu hari Selasa. Waktunya seperti biasa nanti kita coba range biasa jam 9 mungkin ya. Mungkin paling lambat jam 8:30 kita sudah mulai. Undangan nanti kita akan sebarkan sekarang mungkin dalam seminggu sebelum RAT, artinya paling lambat sambil pelaksanaan pelatihan kita akan sebarkan undangan. Dan untuk itu dari DPS maupun pengawas kita mintakan laporannya. Bahan-bahan untuk operasional 2022 sudah pernah saya share di awal di bulan Januari. Nanti kalau masih perlu lagi saya bisa bantu share lagi. Sehingga nanti dalam pelaksananya sambil munggahan kita bisa melaksanakan RAT kali ini, katakanlah bisa membawa semangat baru bagi teman-teman yang mungkin selama ini dalam keadaan mati suri ya, ataupun mungkin yang teman-teman selama ini sudah tetap berjalan, tapi dengan satu sesi khusus ya terkait dengan paparan data kondisi teman-teman per 31 Desember 2022, kita akan menyampaikan posisi masing-masing BMT terhadap total industri di katakanlah data Gapoksa seperti apa, sehingga teman-teman bisa sadar, oh posisi saya di nomor sekian nih di Jawa Barat untuk koperasi syariah anggota Gapoksa, apa yang harus diperbaiki dan seterusnya. Mudah-mudahan dari RAT itu ada sinkronisasi antara satu sisi kita menawarkan tema diversifikasi, di sisi lain juga kita mengekspos data dari anggota Gapoksa sendiri gitu. Jadi sehingga teman-teman terbangun kesadaran bagaimana membangun sebuah koperasi kita menjadi koperasi yang sustainable jangka panjang ke depan. Mungkin itu Bapak-Bapak sekalian terkait dengan rapat kita hari ini. Jadi waktu kita sepakati Pak Pepi ya, waktu RAT-nya hari Selasa tanggal 21 Maret 2023. Usul Pak Pepi yang kemarin kalau tanggal 22 kita khawatir waktunya mepet di akhir Syaban ya, khawatir teman-teman yang dari luar kota
agak terburu-buru untuk melaksanakan sholat tarawih hari pertama di lingkungan masing-masing. Jadi kita sepakat pelaksanaannya tanggal 21 hari Selasa. Nah, temanya tentang diversifikasi. Siapa yang diundang? Yang diundang nanti seluruh anggota Gakopsa yang aktif maupun yang non aktif tapi saat ini masih ada kewajiban ke Gakopsa. Jadi bisa jadi nanti puskopsa juga akan kita undang semuanya, hingga katakanlah selain silaturahmi juga membangunkan kepedulian dan kesadaran untuk menyelesaikan kewajibannya, menyicil kewajibannya ke Gakopsa. Mungkin itu Bapak-Bapak sekalian rapat koordinasi hari ini. Apakah masih ada masukan yang ingin disampaikan? Silakan. Ya, Pak Lutfi. Bapak-bapak sekalian, jika ada yang ingin disampaikan silakan. Pak Pepi mungkin atau Pak Ohan atau Pak Budi atau Pak Dedi, kalau ada yang ingin disampaikan tambahan silakan. Izin Pak, izin. Atau Pak Dadan Zaidan. Pak Lutfi. Sudah cukup ya? Pak Lutfi, halo. Jadi untuk RAT dari itu Pak Pep. kita minimal mengusahakan kepada uang transport ya, untuk memberitahulah ke teman-teman. Kadang-kadang Pak Lutfi itu. Terkait untuk apa namanya, seragam, mungkin kalau Anda dari PBMT Travel mungkin bisa memberikan. Pepe di delete, Saya akan senang sekali ya. Nggak ada tuh. Pak Lutfi, Pak Pepi pada nyari. Pak Lutfi. Siap, Pak Pepi silakan. Ya. Itu back sound dari mana ya suara nyanyi? Nyanyi nggak ada. Kedengaran nggak ya Pak? Nggak ada Pak. Pak Pepe lagi di kafe gitu. Jangan Pak Pepi di kafe kali. Tinggalnya ke kopi ya. Backsound dah. Ada gitu? Nggak ada. Ya, halo. Ya, monitor Pak Pepi. Ya. Siap. Kedengaran nggak ya Pak? Jelas. Pak Pepi masih ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya, yang pertama terkait dengan informasi yang tadi Pak Dedi ya. Tentu kami ingin memperoleh informasi sebelum RAT terkait dengan saudara kita Pak Mustafa ya. Yang kedua, dari Kabupaten Bogor berapa koperasi Pak yang diundang? Kabupaten Bogor itu baik, Khairul Ummah, Khidmatul Ummah. Oke, siap. Sudah Paling cukup wasilah, Pak. masih ada wasilah, masih ada nggak ya? Apa? Kenapa? Wasilah masih ada nggak? Nggak ada, udah nggak ada. Udah innalillahi. Ya. Tahlilan aja nih. Oke, siap. Ya cukup Pak. Cukup ya. Pak Agus Hermawan mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak Agus Hermawan, tambahan? Mungkin sedikit Kang Lutfi nanti. Kang Wan silakan. Sponsor silakan. Ya. Ya, terkait agenda RAT itu kan kita lebih nanti kepada penyadaran sekaligus tadi diversifikasi produk ya. Ya nggak mesti harus produknya baru ya, produk yang lama itu bisa kita buat dengan modifikasi gitu ya dalam artian itu. Nah mungkin nanti ada orang yang intinya memberikan kesadaran gitu terkait ke koperasi gitu. Jadi lebih selain pelaporan mungkin ya lebih kepada tadi ada tausiah lah istilahnya, ada pendidikan mental untuk kita gitu yang mungkin nanti harus disiapkan entah nanti Pak Haji atau dari Dewan Pengawas Syariah yang menyampaikan gitu, tidak hanya terhadap program gitu. Jadi ada pendidikan anggotanya yang disampaikan seperti itu. Nah mungkin nanti solusi-solusi terkait nanti apakah anggotanya yang sudah tidak ada koperasinya, apakah kita bantu dengan apa dia menjadi bagian apa perpanjangan tangan Gakopsah di sana untuk melaksanakan agenda pendidikan atau apa seperti itu sehingga mereka ada penghasilan yang bisa untuk membayar gitu. Jadi intinya kita memberikan solusi bagaimana caranya supaya mereka bisa membayar kewajibannya seperti itu.
Itu saja, mangga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ohan masukannya. Jadi ini memang perlu kita pikirkan ya, bagaimana teman-teman punya kemampuan untuk membayar lah. Mungkin itu dengan sinergi yang dikembangkan juga dengan Gakopsa. Oh ya Pak Pepi, tambahan ya, kalau di Bogor itu Khairul Ummah, Khidmatul Ummah, Baitul Ikhtiar, dan Ibadur Rahman, Kang Ridho. Ya. Mudah-mudahan bisa ikut ya. Baitur Rahman ya. Ibadur Rahman, Ibadur Rahman. Oh, Ibadur Rahman, ya siap. Ibadah Kang Ridho. Insya Allah kita akan undang. Mungkin itu ada tambahan yang lain lagi. Pak Agus Hermawan sudah cukup? Atau yang ditambahin Pak Agus? Udah. Cukup ya? Oke. Oke Bapak-Bapak sekalian, Alhamdulillah kalau tidak ada tambahan, jadi memang ada beberapa catatan untuk RAT kita. Tadi request dari Kang Ohan, bagaimana ada semacam ketika kita menawarkan konsep diversifikasi, maka itu juga ada semacam pendidikan lah, pendidikan tambahan untuk menambah wawasan teman-teman, bagaimana diversifikasi itu bisa dijalankan, baik dan itu secure dari sisi bisnisnya, bisa melanjutkan usahanya, dari sisi regulasi juga aman, itu bagaimana caranya bisa dikombinasikan. Lalu terkait juga dengan laporan Pak Edwin tadi, Baitul Mal tadi ada request dari Pak Pepi bagaimana Baitul Mal bisa menyampaikan sesuatu yang implementatif ya bagi pengembangan fungsi dari gerakan koperasi syariah di Jawa Barat. Dan tadi Pak Edwin juga menyampaikan bagaimana Cianjur menunggu kita untuk menyalurkan kebajikan-kebajikan di bulan Ramadan karena efek gempa kemarin belum selesai. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan yang bisa kita sepakati. Sekali lagi, RAT kita sepakati tanggal 21 Maret 2023 di kantor Gakopsa. Kita akan kondisinya mungkin kalau seandainya memungkinkan kita akan duduk secara semi formal. Kalau tidak memungkinkan kita akan lesehan. Yang jelas bagaimana yang terpenting adalah bagaimana membangun keguyuban lah ya supaya kepada teman-teman semuanya sehingga sekalian kita bisa sekalian munggahan menjelang bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mungkin itu Bapak-Bapak sekalian rapat kita hari ini. Jadi sekali lagi saya berharap dari pengawas mungkin bisa melengkapi laporan RAT dengan laporan pengawas juga dengan DPS sehingga nanti laporan kita menjadi utuh semuanya. Saya pikir itu terima kasih sekali lagi atas segala partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terakhir, mohon semuanya bisa aktif di kameranya, kita akan buat dokumentasi. Pak Dedi bisa aktifkan kameranya, Pak Edwin, Pak Agus sudah, Pak Dadan Zaidan, Alhamdulillah sudah. Pak Budi Solihin monitor, nah ini lagi kasih pengajian kali ini. Pak Agus, Pak Dedi, kembali ke kembali nggak? Pak Dedi. Pak Dedi bisa aktifkan kameranya, Pak Dedi Suwardi. Ya, sip. Wah, Pak Budi sudah aktif. Keren Pak Ustadz. Wih, kaset gitu Pak Kaset Dedi. Pak Ustadz, Pak Budi. Pak Budi. Pak Dedi aktif, Pak Dedi. Sip. Pak Pepi? Wah, kodenya satu. Kode 1 Pak Pepi? Satu gitu. Tauhid. Tauhid, tanda 1 tauhid. 3. Udah, Pak. Sudah. Sip. Oke, sip. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Insya kita ketemu pada tanggal 21 ya. Insyaallah siap. Semuanya sehat dan bisa Amin. Atur nuhun Pak Lutfi, Pak Adi, kata Dayana atur nuhun. Nuhun Ya, Pak Budi. Pak Pepi atur nuhun Pak Pepi. Sami, enggak sedayana. Ya, salam sehat semuanya ya. Sama-sama hati Pak Yun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bisa keuangan kan. Nggak bisa di print screen tadi. Bisa, nggak masuk. Jangan kirim ke WA saya. Bukan. Yang pertama kali gini nggak gitu.
Sip, sampun. Ampun. Hah? Gerak-gerak. Oh, sudah berapa?